Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laras Rukitosari, anggota dari kelompok 4. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode drill dan praktis. Nah, apa itu metode drill? Nah, metode drill ini model yang pembelajarannya secara terprogram yang menawarkan masalah untuk dipecahkan. Artinya, dalam penawaran masalah ini kita akan memberikan soal-soal untuk mereka pecahkan. Penyajian soalnya ini adalah untuk melatih pengguna untuk mengingat konsep yang sudah mereka pelajari. Nantinya, metode drill dan pembiasaan ini dapat kita gunakan ketika mereka sudah memahami cukup pemahamannya. Nah, dengan diadakan soal latihan-latihan ini, tentunya agar peserta didik bisa membiasakan hingga dapat menjadi sebuah skill sesuai dengan waktu tertentu. Nah, jadi dalam model ini karena ada penyajian soal, tentunya akan ada remedialnya dan pengayaannya. Jadi modal ini pada saat mereka sudah menyelesaikan masalah, ketika itu benar mereka dapat pembahasan, dan kalaupun itu salah mereka juga akan mendapat pembahasannya karena modal ini digunakan untuk pelatihan peserta didik. Nah, lanjut, modal ini dalam menguji itu bermanfaat sekali buat peserta didik. Contohnya, agar peserta didik itu terlatih dan terbiasa dengan soal-soal. Yang kedua, agar peserta didik menambah kecepatan dan kemampuan dan ketepatan dalam melakukan sesuatu. Nah, sepertinya materi selanjutnya yaitu metode drill ini tentunya punya karakteristik. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, adanya penyajian masalah. Penyajian masalah tentunya latihan soal yang diberikan tentunya mengarah ke soal pembelajaran, tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan soal-soal. Nah, kerjakan soal secara mandiri, tidak mencontek dan tidak menjiplak. Yang ketiga, adanya feedback. Setiap soal setelah mereka kerjakan tentunya ada feedback pendapat orang lain. Nah, dari adanya feedback, nah itu bisa diterima atau mereka belum berhasil atau tidak pernah berdasarkan skor. Nah, yang keempat, karakteristiknya evaluasi dan remedial. Nah, kalau kita ada kerjaan soal, tentunya pasti ada di sebuah sekolah itu namanya KKM. Nah, KKM itu nilai standarnya suatu sekolah. Misal nih, soal matematika, pelajaran matematika itu KKM-nya 75. Nah, kita kerjakan dan mendapat nilai 60. Nah, itu di bawah KKM, itu termasuk kita harus mengulang atau kita melakukan remedial. Tetapi, jika kita mendapat nilai skor di atas KKM atau di atas 75, nah kita telah berhasil mengadakan metode drill ini dengan berhasil. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Maulinatun. Hadir, Bu. Yang kedua, Aidiah. Hadir, Bu. Yang ketiga, Novita Isna. Hadir, Bu. Yang selanjutnya, Puji Bupi. Hadir, Bu. Guru hari ini akan menjelaskan kalian mengenai materi rukun Islam. Apa kalian Islam dibangun atas 5 hal yang
yaitu syahadat. Jadi kalian siapa yang tahu tentang bacaan syahadat? Bunyinya seperti apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ayo sebutkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, betul. Yeay! Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima yaitu haji bagi yang mampu. Jika tidak mampu tidak menunaikan haji tidak apa-apa ya. Bacaannya syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang kedua itu mendirikan sholat, ada 5 waktu sholat yang harus dikerjakan setiap harinya. Yang pertama yaitu sholat subuh ada 2 rakaat, yang kedua yaitu sholat zuhur ada 4 rakaat, yang ketiga sholat asar ada 4 rakaat juga, yang keempat yaitu sholat maghrib ada 3 rakaat, dan yang terakhir yaitu sholat isya ada 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu berpuasa memiliki arti menahan diri dari makan dan minum. Jadi kalau berpuasa tidak boleh makan dan minum. Yang keempat yaitu setelah kita berpuasa kita menunaikan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu sebesar 2,5 kg. Sedangkan zakat mal besarannya tergantung hasil perdagangan tersebut. Dan yang terakhir rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, selanjutnya guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian siapkan kertas dan pulpen ya. Sudah Bu. Pertanyaan pertama yaitu rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan tidak boleh mencontek atau melihat temannya. Sudah? Sudah Bu. Yang kedua, membaca syahadat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat dibedakan menjadi 2, yaitu apa saja? Sebutkan. Nomor 4, menjalankan ibadah haji termasuk rukun Islam yang keberapa? Sudah. Yang terakhir, puasa wajib dijalankan pada bulan. Jawabannya yang sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Setelah Bu Guru menilai pekerjaan kalian, saya akan membagikan jawaban dari kalian. Nanti jika ada yang nilainya kurang dari KKM, kalian akan saya beri tugas tambahan yang dikerjakan di rumah. Dan pengumpulannya minggu depan ya, jangan lupa. Ini ada 2 orang yang nilainya di bawah KKM, yaitu ada Ayudia dan Novita Isna. Nanti untuk Ayudia dan Novita Isna saya beri tugas tambahan. Baik Bu. Ini Bu Guru akan membagikan hasil kerja kalian. Ayudia, Novita Isna, Maulina, Zuri. Selanjutnya Bu Guru akan membahas soal tadi. Disimak ya semuanya. Karena nomor 1 itu soalnya rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan zakat. Ya benar. Yang kedua
pembelajaran pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil